Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nyai Siti Mutomimah selaku Ketua Pengajian Al-Hidayah yang telah memberikan sambutannya sekaligus memimpin acara pemotongan tumpeng milad Al-Hidayah yang ke-16 ini. Semoga majelis ini tetap istiqomah dan membawa keberkahan untuk kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan acara yang ke-6 merupakan acara inti, acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Maidah Hasanah, dan juga nantinya sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Fatah dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Fatah dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أما بعد, Julasair ulama wal fudhala rahimakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para bini sepuh, sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, khususipun tokoh-tokoh yang wonten yang ada di Kecamatan Airupas dan Manis Mata yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang tansah saya hormati segenap jajaran pengurus pengajian rutin Al-Hidayah Kecamatan Airupas dan Manis Mata. Dan sangat kita banggakan teman-teman dari Banser yang telah mengamankan acara pada kesempatan sore hari ini. Yang saya banggakan juga, tidak lupa juga tim sukses acara pada sore hari ini, ibu-ibu bagian masak, bagian dapur. Ini tim sukses tapi jarang disebut. Tanpa ada ibu-ibu yang masak, insya Allah acara ini kurang meriah. Betul? Berkat yang ada di depan jenengan itu jerih payah ibu-ibu yang sangat luar biasa. Keringatnya ini membawa berkah. Para ibu Jamiah Pengajian Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya Al-Hidayah itu di mana-mana ibu-ibu, di sini kok ada bapaknya ya. Mengantarkan terus gabung gitu ya. Tidak lupa juga sahabat-sahabat tim apa ini Bu? Hadroh Napa? Tauhidul Iman, Taufikul Iman dari Jogja. Yes, pokoknya jujuk saja gitu aja. Yang saya banggakan juga, alhamdulillah pada sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah dalam rangka acara milad ulang tahun pengajian Al-Hidayah yang ke-16. Luar biasa, sudah mulai umur pengajiannya 16 tahun, dirintis oleh ibu-ibu, terus berlanjut sampai sekarang. Memang di mana-mana ibu-ibu itu giat dalam rangka pengajian. Makanya kalau ada ungkapan orang Jawa swarga nunut neraka katut, saya nggak suka itu. Karena yang suka ngaji itu ternyata ibu-ibu. Muslimatan itu yang rame bapak napa ibu? Fatayatan bapak napa ibu? Al-Hidayah bapak napa ibu? Semangatnya koyok ngene kok jarene neraka katut, kula mboten setuju. Jadi ibu-ibu nggak bisa dikatakan swarga nunut neraka
Katut. Mau sampean Bu? Kalau dicocokkan dengan zaman sekarang kayaknya nggak cocok. Ternyata yang suka menggerakkan kebaikan, memang ibu itu bagian penggerak, menggerakkan barang-barang yang mati itu ibu-ibu. Ya Bu, bagian penggerak. Pokoknya pinter nek kon gerak-gerak non itu pinter. Tanpa ibu-ibu tidak akan sukses seperti ini loh Pak, betul nggak? Ini luar biasa, makanya saya bangga ketemu dengan pengajian rutin Al-Hidayah. Ini setiap bulan sekali, meskipun jauh tetap hadir ya Bu. Meskipun jalannya itu kena debu-debu kayak gitu, Masya Allah sepanjang jalan luar biasa. Tapi semangatnya tidak berkurang, justru bertambah. Allahumma. Di usia yang ke-16 ini harapan kami mudah-mudahan Al-Hidayah ke depan terus eksis, memberkahi masyarakat yang ada di sekitar kita. Allahumma. Bapak Ibu, ini jauh-jauh dari Sidoarjo ke sini. Aslinya ngapunten nih, aslinya mohon maaf juga ya bahwasanya Al-Hidayah ini cuma sekedar nyerobot. Aslinya kesinggung tadi. Biasanya kan pagi tuh jenengan nih. Biasa pagi, wis apa sore aja. Mudah-mudahan ini tidak hujan. Kalau begini terus Allah nggak hujan. Nih. Kalau begini terus loh. Nih. Ini luar biasa semangat kita semuanya. Ayo terus kita pupuk. Ngaji itu kata orang Jawa ngatur jiwa. Jiwa itu hati. Yo hatiku yo hatimu. Wong sing selamat di hadapan Allah itu wong sing iso ngatur atine dhewe, bukan orang yang suka ngatur hatinya orang lain, bukan orang yang senangnya mencari kesalahan orang lain. Pengajian Al-Hidayah masih ada yang suka mencari kesalahan orang lain? Wonge teko Mas fotonen Mas, fotonen temenan ini. Makanya ngaji itu ngatur jiwa, jiwa itu hati, hatiku dan hatimu. Di antara kita itu harus sering introspeksi diri. Ngomong bijaksana itu mudah, yang paling susah itu bijak sini. Bijaksana itu gampang, sing angel niku bijak sini terhadap diri sendiri. Koreksi itu loh yang susah. Yang kelihatan salah orang lain terus dirinya bener terus. Mohon maaf, wong sing senangane ngepi awake dhewe merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain, selamanya nggak akan pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hati-hati. Terus sholawatan yuk. Sholawatan ya. Mohon maaf sampai ngaji kalau cuma dengarkan telinga toh, rata-rata di mana-mana cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hewes-hewes bablas. Ya bisa jawab kalau sini. Tapi nanti kalau mau baca sholawat bersama-sama yakin dapat syafaat. Pokoknya sholawat nih Bu. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, Sidi Muhammad awil qudbi habibin Nabi, Sidi Muhammad awil qudbi habibin Nabi. Sidana Nabi, 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 Sidi Muhammad awil qudbi Salli ala Muhammad. Saya cuma ngecek jenengan melok muni nopo mboten. Ikut bicara, ikut bersuara bangga. Ikut ya. Karena posisi saya agak jauh dengan sampean semua, maka saya nggak dengar.
Nanti coba saya diam, sampean sholawatan sendiri, tak dengarkan dari sini. Bu, bu, kok enggih ke sapa? Dalam gitu loh bu, kok enggih? Nggak bahasa toh bu sampean bu. Ke suaminya bahasa nggak? Nggak bahasa ke suaminya. Yang Jawa biasanya dalam, kok enggih? Bu, ibu, loh kok kemenyek? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semangat kita ngaji terus, jangan sampai pudar. Orang senang ngaji itu ibarat orang senang duit. Mohon maaf, ada orang air upas manis mata yang bosen dengan duit. Ada nggak? Kalau ada, aku ingin tahu. Tolong dibawa ke rumah sakit jiwa secepatnya. Jadi senang ngaji itu sama dengan senang duit. Duit itu mulai dulu 100.000 itu cuma angka 1, nolnya 5, betul? Angka 1, nolnya 5. Tapi orang air upas dengan orang manis mata ini tidak pernah bosan dengan 100.000. Itu sama. Ngaji Al-Hidayah, meskipun yang menyampaikan itu, yang ngaji itu, tiap bulan ya itu saja, bahkan yang disampaikan itu sama, sampai jangan sampai bosan. Karena senang ngaji harus sama dengan senang duit. Ngaji itu meskipun sudah bolak-balik mendengarkan, tapi ternyata di situ ada hikmah yang tersirat. Engkin apa punten? Bener yang Madura nih kayak gini. Banyak gini. Banyak Madura nih. Madura apa Jawa? Madura apa Jawa? Ngono tok sapa? Insyaallah mun ning Madura nek ngerti Jawa, mun ning Jawa tak ning Madura. Wong Jawa jak ngomong Madura plongo ngomong apa iku gak ro blas. Tapi insyaallah kalau di sini bahasa saja ya, semuanya paham ya. Bahasa saja. Yang Jawa insyaallah paham, kemudian yang Sunda juga ngerti. Karena kalau saya bahasa Jawa terus nanti takut yang Sunda nggak paham. Karena bedanya jauh, Sunda dengan Jawa, Jawa dengan Madura itu jauh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita tidak terasa akan masuki bulan suci Ramadan. Apa betul? Alhamdulillah mulai Rajab awal kita semua sudah berdoa mohon kepada Allah berkahi umur kami di bulan Rajab. Berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini ya Allah, beri kami semua lutut di bulan suci Ramadan. Doa lagi ya, doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa محمد أو القطب هب بالله
shalli ala Muhammad. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang sudah tanggal 16 dan sekarang 17 Sya'ban. Betul? 17 Sya'ban, 16 Februari, berarti kurang 13 hari lagi insya Allah bulan suci Ramadan datang. Sambut sucinya Ramadan dengan sucinya hati. Jangan kau kotori sucinya Ramadan dengan kotornya hawa nafsu. Banyak orang menyambut sucinya Ramadan dengan hawa nafsunya. Mohon maaf, kelihatannya kayak koyok yo cari wong Jawa, tapi ternyata yang berjalan cuma nafsu. Puasa-puasa senengannya sweeping, cari warung buka siang hari. Kalau ada warung buka siang hari, di sweeping, dibentoki, disawati watu. Ada enggak? Ada enggak? Nyawati watune warunge wong, nyawati watu warunge wong itu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyawati watune wong. Kenapa nyawati warunge wong? Bener apa enggak? Kok menteleng itu lo tebusannya? Allahu Akbar kok iso nyawati warunge wong? Bener apa salah? Kelihatannya kayak bener, tapi kalau diingatkan malah ngajak tukaran. Mas, kenapa warungnya orang cari rizki kau lempari pakai batu? Dia jawab, Pak, karena kan dia nggak menghormati bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan di saat mereka orang Islam puasa, kenapa warungnya buka siang hari? Mas, tolong hormati sucinya Ramadan dengan sucinya jiwa, sucinya hati. Jangan kau hormati sucinya Ramadan dengan hawa nafsumu. Lah gimana Pak? Ya biarin dia buka, dia nyari nafkah. Mohon maaf loh Pak, wes beno deh buka, silahkan buka siang hari. Yang penting yang Islam air upas dan manis mata. Poso kuwabe bosok lah wes dagangane wong itu. Hah? Lo bener apa enggak? Lo kalau kita itu masa menghormati Ramadan tapi masih dengan emosi, berarti nafsu yang muncul dalam diri kita. Betul? Karena di antara kita ini nggak semua muslim, masih ada mereka yang nggak puasa. Makanya mohon maaf ya, ada musafir yang mencari makan karena nggak puasa, biarin mereka buka, kan nggak menghormati. Kadang wis ditutupi kok Bu. Makanya warung bulan suci Ramadan tuh banyak warung kikil. Bukan kikil sapi, bukan kikil kambing, tapi kikil wong erupas gitu. Oh, kadang sudah ditutupi, geber itu masih kelihatan kakinya dari belakang lagi. Betul gak? Sebentar lagi bulan suci Ramadan, mulai Rajab kita siapkan yuk, luar biasa Masya Allah. Persiapan ibadah kita di bulan Rajab, mendekatkan diri kepada Allah dengan istighfar sebanyak mungkin. Di bulan Sya'ban terus membaca sholawat untuk baginda Nabi. Akhirnya bulan Ramadan adalah bulannya ummati, kata baginda Nabi. Ramadan itu adalah bulannya umatku. Makanya kita raih bulan kita di bulan suci Ramadan, di saat mulai Sya'ban, mulai Rajab dan Sya'ban betul-betul kita pelajari. Allahumma mulai sekarang tolong yang belum, mohon maaf, ada yang masih punya hutang puasa? Ada yang masih punya hutang? Hah? Sya'bannya mentek loh Bu, Sya'ban sudah mau habis, masih ada yang punya hutang puasa? Tolong segera disaur. Hutang itu wajib nyaur, wajib bayar. Tolong segera hutangnya dibayar. Hutang apa aja? Yang merasa hutang makanan, hutang apa, segera dibayar. Kadang Masya Allah orang kalau mau pinjam itu ngerengek, tapi waktunya nyaur ngajak tukaran. Ada orang sini? Oke teko syutingin Mas, arah narono syutingin kok. Ini kadang yang hutang itu lebih galak daripada yang ngutangi. Waktunya nyaur, waktunya bayar. Betul nggak? Kalau mau hutang, Masya Allah mintanya setengah mati, ngomongannya itu renyah, enak didengarkan. Ternyata ujung-ujungnya hutang ana aku titik wae lak ngoten. Subhanallah. Kok ngerti? Ya tahu dihutangi wong model kayak gitu loh Bu. Nggak apa-apa, di dunia ini harus punya hutang. Sampai nek gak utang itu kurang semangat hidup itu Bu. Loh kok malah nggak percaya kita ini?
Kelihatannya nggak percaya sama hidup ini. Kalau nggak punya utang nggak semangat. Biasa punya utang tapi bayar gitu loh Bu. Kalau hutang nggak bayar banyak ceritanya. Hutang puasa utamanya. Ayo, ini sudah, mohon maaf, Syawal sudah pertengahan ke atas, Sa'ban sudah pertengahan ke atas. Sebentar lagi bulan suci Ramadan tiba. Ayo, sholat yang biasa masih apa itu belum jangkep, toreh cenderung medurane ya toreh. Jangkepin sholat lagi. Yang masih semaunya sendiri, saya yakin dan khusnudon yang hadir ini tanpa kecuali semua sudah pernah sholat. Sudah pernah sholat. Urusan aktif dan enggaknya ya terserah. Kalau imannya kuat, sholatnya aktif. Kalau imannya nggak kuat, sholatnya semaunya sendiri. Gimana? Betul nggak? Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya ayo kita bulan puasa, sebentar lagi ada sholat sunnah yang sangat luar biasa namanya tarawih. Daerah sini kalau tarawih itu berapa guys? Biasanya 21 dengan witirnya, 23 dengan witir atau 11 dengan witir. Hah? 23. Biasanya kalau 23 itu nyari imam yang cepat apa yang kalem? Oh sama ya dengan tetanggaku sana ya. Kalau 23 itu nyari imam cepat. Tapi kalau imamnya kalem, masya Allah dirasani Bu. Wong sholat 23 rakaat di kampung, kok imamnya kayak Mekah Bu. Fatihah itu lama gak selesai. Pulanya imamnya baru turun dari pondok pesantren. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Makmumi lu malah tidur dua prok duduk. Walah cik suwine ngimami. Gak gelem ngadeg blas. Kenapa? Kelamaan imam kesuwen model kayak Mekah. Ya kalau di Mekah memang banyak pengikut. Kalau di sini aduh dilamain kayak gitu. Masih ndoprok duduk diceplek karo koncone. Ayo to yu ndang ngadeg. Kok dhisik? Ngenteni amin lho, ngadege ngenteni amin. Ada teh amin, nunggu amin. Betul Bu, begitu ayat imam sampai ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ngadeg Bu, ketayel karo ngeluk geger. Retek. Beda iki? Wonten iki? Ada kayak gitu tuh. Mau takbir sudah niat sholli sunatat tarawih bi rakaataini. Mau takbir gini nggak jadi Bu. Kenapa? Imamnya baca surat pewanjang. Mau takbir dadana imame amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Pas tojuk boleh candeng betul. Duduk lagi pro, lalah siapa ngimami pinter kayak gitu. Kok jam 9 gak kira selesai nih nanti terawih. Betul. Akhirnya nggak mau sholat, nggak mau terawih. Besok itu Bu, habis sholat subuh itu nyari teman, jalan-jalan ketemu teman. Yuyu, apa tadi? Kenapa Yu tadi malam nggak kelihatan terawih di masjid? Saya lo di musola sana. Lo kenapa? Masjid lo lama. Iya, tadi malam saya di masjid itu lama sholatnya. Fatihahnya itu lama. Musola gimana Dik kabar itu? Musola gimana Yu kabar itu? Oh Dik tak kandani. Di musola itu Dik tadi malam itu masya Allah seperempat jam itu selesai saat doa-doanya. 23 dengan witirnya seperempat itu selesai. Cepet bro, cepet. Ya wis. Nanti malam saya nggak sholat di masjid, tak ke musola aja ikut bareng-bareng. Jamaah masjid itu digembosi diajak ke musola Bu. Lu begitu nyampe musola, lah kok imam masjid tadi malam pindah ngimami ke musola. Ya Allah, sampai musola itu denger takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar. Loh, itulah imam tadi malam. Saya ngindari orang itu, karena orang itu lagi saya. Subhanallah. Jangan Bu ya, jangan menghindar dari imam ya.
Kalau ketepatan imam yang cepat besok ayo ilmoni sholatnya, kalau ketepatan imam kalem ilmoni sholatnya. Jangan kalau cepat imamnya sewenang. Kadang rata-rata yang muda-muda ini masya Allah kalau suruh imamnya terawih itu ngebut kayak orang balapan liar itu loh, ngebut rukuk sujud. Fatihah itu nggak usah pakai wakof bu, wasul semua, bacanya nggak seberapa jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Lu masuk amin, asik. Ini jari sing ngomong ini, asik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asik sing nom. Ya usah kasih yang muda. Yang tua gimana? Nggak kuat bu. Orang tua diajak rukuk sujud langsung pojok duduk ini. Siapa ngimami terawih kayak gini? Nggak kuat aku, menggeh tak ngombe dhisik aku. Alhamdulillah. Minum. Ketahuan sama yang muda, Mbah. Kenapa sih Mbah sampean nggak terawih malam hari ini, Mbah? Kok iso duduk sandar tembok? Ora kuat aku nah. Lu kenapa nggak kuat Mbah? Loro aku nah. Mbah, jenengan sakit apa? Ayo tak bawa ke puskesmas. Mumpung masih buka puskesmasnya. Ayo saya bawa sekarang. Ora usah lah. Mbah, sampai itu sebenarnya sakit apa sih Mbah? Kok nggak terawih? Datang ke masjid tapi nggak terawih, cuma duduk toh. Loro watuk aku nah. Walah mbah watuk sampai dia gak terawih, berarti males sampai anggitmu nah. Ya kalau batuk biasa, atas batuk bawah kentut, atas batuk bawah kentut, kata orang yang tua-tua itu. Oh sudah tua aja rukuk sujud, apa enggak perutnya ini ketekuk-tekuk? Ayo kalau orang tua perutnya ketekuk-tekuk, apa enggak atas itu batuk bawah? Sing muda kelakon seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maaf bukan bahasa ejaan tapi bahasa ajaan. Siapkan mulai sekarang untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Quran yang belum pernah dibaca mulai sekarang baca. Quran bu, Qurannya itu loh mulai Ramadan kemarin sergap tadarusan, alhamdulillah. Sekarang hampir Ramadan gak dibaca belas, di atas lemari banyak sawangnya, gak pernah dibersihin. Ayo ini sudah mulai mau puasa, baca Qurannya. Besok tadarusan. Biasanya di sini ada tadarusan nggak? Laki apa perempuan? Yang masuk speaker itu laki apa perempuan? Ayo, monggo. Kalau nggak dibiasakan mulai sekarang, nanti puasa sampai tadarusan tuh malu-maluin. Nggak lancar bahasanya, macanya nggak lancar. Kalau yang lancar, monggo silakan untuk siar. Kalau yang nggak lancar cukup nyimak aja. Kadang nggak lancar tapi senengannya ngerebut mic, suaranya nggak enak, grodal gratul, tok latok mencari meduran lagi, tak nyaman sekali. Tapi senengannya ngerebut mic didekatkan, ya bar. Tetangganya bilang, nek bario mulia Thomas. Maaf ini bukan bahasa ejaan tapi bahasa ajaan. Apa nggak boleh Quran dibaca semacam itu? Siapa bilang nggak boleh? Apa nggak dapat pahala? Kalau diniati belajar yakin dapat pahala. Tapi tolong kalau masih kayak gitu bacaannya jangan pakai pengeras atas. Yang dengar telinga niki perutnya itu sakit. Gini apa bunda? Betul ini bu pak. Tapi kalau yang enak untuk siar silakan monggo. Yang biasa ngaji ya Allah, yang nggak biasa ya Allah. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Kira-kira kedengarannya di telinga beda apa enggak? Beda apa enggak?
Nah, kalau nggak beda ya telinganya yang rusak kok. Dengan yang tadi loh, ya kak, itu beda apa enggak? Didengarkan saja beda, apalagi kalau dibaca dengan hati. Al-kalam idza kharaja minal qalb dakhala fil qalb. Di saat ada omongan yang keluarnya dari hati akan menusuk hati sanubari yang mendengarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu hati-hati Bu ya. Yang biasa ngerasani mulai sekarang nubar, okay? Biasa ngerasani diempet dulu biar nanti puasa nggak keceplosan. Kadang setiap pagi mulai jam 7 sampai jam 8 itu habis rasan-rasan teh indah 150 Bu. Mulai pojok dari timur, pojok ke selatan, pojok utara habis dirasani sama ibu-ibu. Betul? Sing sregep ngaji ibu, sing rasan-rasan ibu-ibu. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bulan suci Ramadan merupakan bulan gulih sareng panjenengan sedaja, bulan kita semuanya. Kita harus betul-betul memanfaatkan mulai saat ini. Yang biasa sodakoh, ayo mulai sekarang sodakoh itu diniati dari hati. Ini alhamdulillah panitia ada maksud tujuan mau bangun gedung MBCNU dan diperuntukkan juga untuk dana-dana yang lain. Ini kira-kira jenengan bawa uang apa enggak? Bawa uang apa enggak? Saya tak tanyai dulu. Di dompet jenengan itu ada uang 100.000, 50.000, kemudian 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, gitu. Terus nanti ada kotak liwat yang sampean ambil yang mana? Gak usah dijawab, aku sudah tahu. 2.000 mau siapa? Lu temenan nih. Rata-rata kalau urusan sedekah itu diambil paling kecil sendiri. Cowok dewe. Sedekah memasukkan 100.000 yuk kaya besar kalau sedekah, betul nggak? Padahal uang 100.000 sampai bawa ke mall. Sini mallnya mana sini? Ya pinggirnya sawit tuh lo mall itu. 100.000 sampai belanja ke mall dapat apa Bu? Paling besar kelihatan besar itu pempes. Ya. Tapi di saat 100.000 masuk kotak amal, hati ini merasa lega. Bu, sodakoh itu wajib ikhlas, karena cuma sodakohnya orang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tolong kalau mau sedekah nggak usah nunggu ikhlas. Pengumuman. Lu kok bulet atau Pak? Enggak bulet. Sodakoh harus ikhlas, karena cuma sodakohnya orang yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Tapi kalau Anda mau sedekah jangan nunggu ikhlas. Loh gimana? Yo sodako terus mengkela ikhlas dewi gitu. Sholat harus khusyuk, tapi kalau jenengan mau sholat gak usah nunggu khusyuk, gak jadi sholat sampean. Sedekah harus ikhlas, tapi kalau mau sedekah gak usah nunggu ikhlas, gak jadi sedekah sampean. Gimana? Sedekah terus, nanti insya Allah ikhlas sendiri. Kalau ingin naik sepeda motor, ingin bisa menguasai sepeda motor, gak usah nunggu tegen, naik kok terus, nanti pasti tegen sendiri. Siapa ngomong nyosop Pak? Ya mesti wong belajar. Sedekah juga gitu, grundel pasti namanya orang belajar. Tapi dengan sedekah terus, alhamdulillah bulan puasa nanti ikhlas sendiri. Mulai sekarang al-hidayah dilatih ahli sedekah. Allahumma. Ayo Mas panitia sedekah dengan kita sholawatan. Lagu-lagu apa ini sholawatannya? Sifate engkang bagus diamal terus. Sifate, ayo panitia kardusnya monggo. Terus berjalan sambil sholawatan nanti ayo.
tinggal dimasuki kardus-kardusnya, monggo seikhlasnya tapi yang banyak ya, untuk pembangunan gedung MBCNU juga dana-dana yang lain. Insya Allah manfaat rizkinya, barokah rizkinya. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nanti itu dihitung oleh panitia, diumumkan di sini dapat berapa sumbangannya diserahkan gitu ya. Diserahkan untuk pembangunan gedung FBCNU dan yang lainnya tentunya. Saya bisa melihat nanti dapatnya berapa, orang sini lomo-lomo apa medit-medit itu kan kelihatan nanti ya. Ini yang hadir sekitar orang 300-an lah mungkin ya. Terus kemudian nanti dihitung kalau itu dapat 3 juta berarti yo kan kelihatan mungkin. Tinggal berapa lah nanti dapatnya insya Allah. Jadi saya paham, tadi sudah saya sampaikan kalau 2.000, 5.000, 10.000 dan sebagainya biasanya sedekah itu 2.000 yang diambil. Mudah-mudahan air upas dan manis mata tidak seperti itu. Allahumma. Tadi masukin berapa Bu? 100 ya? Hah? Eman Pak 100 gawe kok nih susune anak kan gitu ya. Padahal itu nanti betul-betul selama gedung itu masih dipakai untuk kepentingan Jamaah Nahdlatul Ulama, jenengan terus masih dapat mengalir pahalanya. Allahumma. Kayak bangun masjid untuk TPG dan sebagainya, selama itu masih dipakai jariah jenengan masih ngalir. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi bulan suci Ramadan mulai nata hati nata diri. Jangan sampai diri kita masih ada penyakit-penyakit
hati. Ibu, Bu, sing durung rukun ayo ndang rukun, yang masih karo tonggo gak nyopo, karo dulur gak akur, karo konco gak sopo-sopoan, ada? Segera. Ini ada yang gak rukun ya? Ada, cuma nunggui gak jejer gitu loh Bu. Yang gak rukun jejer nolak tukaran itu nanti. Ada, cuma satu depan satu belakang sana loh, pokoknya gak rukun. Kadang ngapunten, jangan sampai kita berteman itu grup-grupan. Ada loh, nek gak bestine lo gak mau. Ada sini kayak gitu. Kumpul kalau nggak sama bestinya itu nggak mau. Akhirnya besti-bestian. Sekarang tuh kadang orang punya hajat itu loh, ngiring-ngiring manten itu loh Bu. Kadang yang punya hajat itu beda-bedakan. Yang kaya-kaya itu dinaikkan mobil yang enak-enak kayak Fortuner, kayak Pajero, kayak Mercy, Alphard, itu yang kaya-kaya. Golongannya UST, Yuendang, Yukaci Mariam, Yukaci Sarofa, Yukaci Malika itu dinumpaknya mobil yang bagus-bagus. Suguhannya juga baik-baik, apelnya itu apel puji, anggur merah yang besar-besar, kadang anggur hitam. Betul, jeruknya jeruk yang paling bagus. Golongannya Yusaroka, Yusarofa, Yusutinem, Yusutiem, Yuginem itu ditumpaknya len itu loh Pak, Bu. Apa len? Cherry itu loh Bu. Yang nggak ada AC-nya itu loh. Sangunya beda. Yang naik cherry itu Masya Allah sangunya tahu isi, ote-ote, gedung goreng kayak gitu wes pokoknya. Itu kelihatan turun dari mobil itu iring-iring manten Bu. Yang naik Mercy, naik Pajero, naik Fortuner, Masya Allah alis jelirit gak luang sama sekali. Bong AC-nya dingin kayak gitu kok. Yang naik bemo turun dari mobil nggak bisa dilihat Bu. Apa berjalan dari SP2 sampai Embong ini loh, sampai jalan apa ini? Jalan perusahaan itu loh, jalan PT itu sudah habis Lombok 15 loh Bu. Apa gak judir-judir gitu lah Bu. Asli apa gak ada asisten dulu dijeblak kabeh, ada lebune kayak ngono lho Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang kadang kita pandang jelek belum tentu jelek. Orang yang kadang-kadang kita pandang baik belum tentu baik. Semuanya itu ada kehendak Allah. Jangan meremehkan orang lain. Ngapunten, saya naik panggung tadi ibu-ibu di belakang ada yang batin. Loh, kiainya kok kecil ya? Aku tahu aku. Pokoknya daerah sini pokoknya. Kalau sini enggak, sini loh tadi. Aku tahu orang. Ini nek tak tuding enggak kira keliru ini. Wong hatiku itu peka kok. Itu peka. Ya, saya itu nggak usah sampai rasani, sampai batin tok itu saya tahu. Yang batin saya kecil, saya tahu orangnya. Tak tuding ya? Tak tuding ya? Takut Mas, takut. Enggak Bu, pokoknya aku tahu orangnya duduk pokoknya. Oh, duduk semua ya Bu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita itu kadang perlu terus introspeksi diri dalam jiwa kita, ruh kita ini yang harus kita selamatkan. Bapak Ibu, akeh wong seneng ngopeni njaba, gampang ngelalekno jero. Banyak orang yang suka ya untuk menghiasi jasmani, lupa mengurus urusan rohani. Betul nggak? Bu, wajah kurang putih didempul, glowing kata anak-anak sekarang. Glowing kok wajah tok, bulune lo pancet hitam. Banyak lo orang kayak gini sekarang ini. Lo temenan ini, Bu, hati-hati Bu ke. Nek kadung glowing, kadung maca ini Masya Allah. Kadang disetel-setelkan, diseragam-seragamkan. Kalau kudungnya hijau, bajunya harus hijau, bawahannya hijau, sepatunya, tasnya, lipennya, bedaknya, apa kolor hijau tuh itu? Kadang disetel-setelkan, disama-samakan. Urusan jasmani memang penting, tapi tak kalah pentingnya urusan rohani kita. Banyak orang cuma sibuk dengan urusan jasmani, badan sakit sedikit bingung cari obat. Tapi kalau roh yang sakit, karo tonggo gak nyopo, karo dulur gak akur, karo konco gak sopo-sopan, dibiarkan begitu saja. Ini yang perlu kita cari. Ayo, yang dimintai pertanggungjawaban adalah roh kita, bukan jasad yang akan dipendam menjadi santapan cacing tanah. Betul nggak? Roh kita yang akan selamat dan tidak, itu roh kita nanti.
Kita ini suatu saat akan pindah, yang namanya ruh ini akan pindah dengan jasad, cepat ataupun lambat pasti. Nggak mungkin kita hidup terus di dunia ini. Insya Allah, sedo nggih Bu? Sedo napa mboten? Mati apa enggak? Mati kapan? Siapa ngomong? Sampai dulu aja Pak. Siapa mau? Arek-arek gak kena. Siapa ngomong? Sampai dulu ya Pak. Aku cuma tanya, mati apa enggak? Mati kapan? Oh no, jawabnya sampai dulu aja. Enggak, saya urusan mati juga ngalah loh. Saya nggak akan ngerebut kalau jatahin jenengan, ya aku monggo lah. Nggak ngerebut, saya nggak ngalah loh. Saya ngalah, saya belakang jenengan duluan, silahkan. Nggak rebut saya, mau mati aja kok. Dibalik loh saya berani. Jenengan duluan, saya belakangan, silahkan, nggak masalah. Oh sama aja ya Bu ya. Bu, roh kita ini yang penting harus lurus terus ingat kepada Allah. Di saat kula sareng panjenengan, di saat kula kalih panjenengan sedaya ini di dunia ini terlena dengan kemegahan yang ada, maka jangan harap roh kita akan selamat. Roh ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Kemana kau melangkah dan maaf, selama di dunia kemana kau melangkah, taat apa maksiat? Ini yang dipertanyakan oleh Allah. Sebelum menghadap Allah, kita akan menghadapi suatu hari yang menegangkan. Tanpa kecuali kiai, ustadz, habib, sopoi, tanpa peduli akan menghadapi satu hari yang namanya hari peradilan Tuhan. Medeni Ibu, ini menakutkan. Disampaikan apa enggak ya? Sampaikan apa enggak? Keren loh Bu, enggak apa-apa ya. Wong pun niki air upas itu kudu dikerengi aja nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anak sing Allah, anak sing cuma batin tok enak ya suarane tiba ini. Matur suwun Bu sampean batin enak ini. Pada suatu hari itu nanti, pada suatu hari kita semua akan mengalami tanpa kecuali nakhtimu ala afwahihim, Allah akan kunci mulut-mulut mereka, Allah akan patri mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan atas kuasa Allah tangan-tangan mereka lantang berbicara. Yang ngomong tangannya bukan mulutnya. Kalau mulut gampang goroe, Bu. Kalau lisan ini gampang goroe, lidah tidak bertulang. Dapat berita gini ditambahi gini. Orang air upas, air mata, apa? Manis mata ya. Air upas manis mata. Dapat berita gini itu disebarkan beda lagi. Masya Allah, ini mulut. Tapi kalau nanti tangannya yang bicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kedua kaki mereka nanti akan jadi saksi kemana kau melangkah selama di dunia ini, taat apa maksiat. Diajak pengajian Al-Hidayah susahnya setengah mati, betul. Diajak muslimatan angel, diajak tahlilan susah, diajak apa itu tadarusan susah. Mohon maaf, ini nanti akan yang bicara tangan kita, saksi kita kaki. Oh iya Gusti, dulu kaki saya itu pernah diajak melangkah ke tempat-tempat yang nggak bagus. Ini yang bicara apa? Yang menjadi saksi ini kaki kita. Yang ngomong tangannya terus, nyocros tangan ini Bu. Hati-hati Bu, mulutnya besok dikunci loh Bu. Sekarang durung dikunci sampean ngomong sak karep sampean ndak apa-apa. Ibu-ibu ini pengajian jauh biasanya yang belakang tuh ngomong sendiri. Makanya aku kudu deketi tapi hujan. Bu, lanjut. Pada hari itu nanti Bu, tanpa kecuali kita akan menghadapi, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih melewati hari peradilan Tuhan. Ya Allah, nek eling iki Bapak Ibu, kalau ingat ini kayaknya loh ya, amalnya dengan maksiatnya banyak mana? Amalnya, taatnya dengan maksiatnya banyak mana? Taat apa maksiat? Kok jujur-jujur ya orang sini ya? Maksiat gitu ya Bu ya? Tapi luar biasa kalau Anda mengakui, semakin kita mengakui diri kita ahli maksiat, berarti pintu hidayah terbuka lebar untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi semakin gak mengakui, gayane kayak oh nah aku gak duit dosa blas. Maaf, air apa tuh manis mata dengan air upas ini ada yang gak punya dosa?
Wes yang hadir ini aja, yang hadir ini ada kira-kira yang nggak punya dosa? Saya ingin tahu, tolong difoto mas. Besok besarkan, taruh di depan masjid, tulisi manusia tanpa dosa. Tak satu pun di antara kita yang nggak punya dosa. Semakin kita menyesali perbuatan kita, Allah pun menerima taubat gula sareng panjenengan sedaja. Ibu, jangan khawatir di saat kita mau bertaubat kepada Allah dengan cepat, sepertiga malam bangun tidur, alhamdulillah, insya Allah air upas dan sekitarnya 2:30 atau jam 3 bangun malam ya. Lu kok diem semua? Kalau 2:30 bangun apa enggak? Bangun. Sholat apa pipis? Sholat apa akemih? Mungkin akemih banyak tunggal bu. Kalau cuma pipis banyak tunggal, banyak temannya. Kita ini sudah dipelajari oleh Allah, diberitahu mulai bulan Rajab kemarin itu terus menerus agar zikir hati kita ini terus berjalan. Makanya zikir itu mohon maaf nggak cuma di lisan kita, yang lebih bagus ayo masukkan dalam ranah hati kita. Jangan cuma dunia tok yang kita uber ngalor ngidul ngetan ngulon. Kalau saat mandang orang enak itu kayak orang yang banyak hartanya, padahal belum tentu bu. Apakah orang banyak harta itu mesti enak? Kira-kira mesti apa enggak? Apakah orang banyak harta mesti enak? Enak pak, beli sembarang, kelakon beli sembarang bisa. Jangan harap cuma begitu. Banyak orang yang kaya hidupnya susah, tidak sedikit orang yang biasa-biasa hidupnya nikmat. Betul? Nah, ini yang kita cari. Sampai nyari enak apa nyari kaya? Enak apa kaya? Tapi meskipun enak tapi nggak kaya itu mau? Mau ya? Yang penting enak ya bu ya. Enak itu dirasakan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ati kula sareng panjenengan sedaya niki sing penting. Bahagia itu bukan di lisan, bahagia bukan di akal, tapi bahagia ada di dalam hati. Hati yang bisa merasakan enak dan ndaknya hidup ini bu. Makanya alhamdulillah ikut ngaji, kumpul-kumpul bareng seperti ini dalam rangka ingin mencari ketenangan jiwa. Kalau jiwa kita tenang, masya Allah, dalam ayatnya Allah itu jelas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini yang kita cari selama ini bu. Allah itu juga senang di saat hambanya itu betul-betul mau, meskipun gak mengenal wusul gak wusul itu apa kata Allah, kita itu bagian, tapi yang jelas kita ibadah ini harus lillah, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Coba masih ada ya, kadang orang bekerja itu karena ingin kaya, orang sholat karena ingin enak, ada toh? Aku tak sholat duha biar jadi orang kaya, dikira duha itu pesugihan. Kayaknya seperti itu masih banyak. Loh kan fadilahnya duha itu kan untuk memperlancar rezeki toh Pak. Betul, itu fadilah. Tapi di saat kita ibadah jangan terjebak fadilah, jangan terjebak keutamaan. Ibadah ya lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk, karena Allah, jangan karena yang lain. Mohon maaf ya, kadang itu mendoakan orang tua nggak mau, tapi kalau dengan warisannya suka. Ada orang kayak gini bu, orang tua meninggal nggak didoakan tapi warisannya direbut-rebut. Ada orangnya datang biar denger ya. Orang suka ke warisan tapi nggak mau mendoakan. Kalau disuruh tahlil menahlili yang meninggal dunia alasannya percuma pak, nggak nyampe, padahal medit. Iya, padahal seperti itu. Kalau suruh doa nggak mau, padahal medit, khawatir hilang hartanya. Padahal masya Allah sedekah untuk orang meninggal dunia sangat dirasakan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya penting sampai muncul sairan saat durunge apa tuh malam Jumat itu loh bu. Cari wong ahli kubur, kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora isin mangan bondo tinggalanku, lamun aku bisa bali mulih neng alam doyo,
bakal tak ringkesi pondokku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman ala al-mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Masih kuat? Sampai jam berapa? Hah? Jam berapa? Urip ing donya talami ojo demen numpuk bondo. Pun sampean sare ini tembang nih kok malah liar-liar ngeten lho Bu. Lanjut. Lah kok liar-liar? Hidup di dunia ini cuma sementara, nggih. Ojo demen numpuk bondo. Jangan cuma senang menumpuk-numpuk harta. Eling ngontem memorine, ingatlah akhir kita nanti. Kalau cuma kita tumpuk harta kita, mohon maaf, nanti kita meninggalkan harta benda, pasti dibuat rebutan ahli warisnya, betul? Makanya sekarang yang masih punya harta, tasarufkan ke masjid, tasarufkan ke madrasah, cari kasihkan pondok-pondok pesantren mana yang dibangun nyoh, gitu loh Bu. Nggak usah ditinggali anaknya bekali harta, itu jangan. Anaknya itu bekali ilmu, harta itu bawa sendiri anak itu. Kalau masih saya sampean tinggalkan harta-harta benda, belum sampai dibagi, rebutan namanya anak, tukaran, gak aruh dulur nek babakan bondo dunyo. Nggih mboten? Lho ini lho Bu, banyak terjadi seperti itu. Yang di kuburan susah tenanan, saestu. Tapi yang di rumah ini rebutan warisan, betul Bu? Iya. Di kuburan tangisan, tapi di rumah rebutan warisan. Ini ada lagunya, disampaikan apa enggak ini? Lamun mati bondo gak melu, bojo ayu bejo sing kok nemu sampean kok handel menemu, seneng men ditemu wong lho Bu. Bapak yo ngono nemu seneng enek nemune. Sing neng kuburan padha tangisan, air upas rebutan iya tak? Ndak Bu ya? Jangan ya Bu ya? Masya Allah, pokoknya nek urusan harta benda, selagi kita masih mampu, ada Anda tasarufkan ke masalah-masalah agama. Yakin itu nanti yang membentengi, godho malaikat tidak akan pernah tembus di saat kita ahli sodakoh. As-sodakoh itu tadfa'ul bala. Sodakoh itu nyegah, tadfa' niku nolak bala. Bala nggak sampai ke diri kita, ditolak dengan sodakoh. Ini tolak bala. Penting ini Bu, mohon maaf. Jadi orang yang ahli sodako itu tidak sampai kena bala. Sebenarnya hampir saja kena, tapi karena ahli sodako dihindari oleh Allah. Banyak tuh cerita seperti ini. Banyak, kadang itu Masya Allah naik mobil enak-enak ditawabrak dari belakang, ditabrak yo banter kok kaget aku. Ditabrak dari belakang, mobil itu loh sampai gulung, tapi dirinya selamat, nggak apa-apa karena ahli sodako. Jare wong Jawa blai selamat, wis blai tapi selamat, wis blai yo blai kok blai selamat, tapi nggak apa-apa dirinya.
Secara akal itu nggak mungkin, mobilnya aja kayak gitu loh, dirinya nggak apa-apa. Ini tanda-tanda orang ahli sodako. Makanya monggo, sodako bukan untuk diri kita, termasuk untuk orang-orang tua kita. Ini kita niati, bapak kita yang sudah meninggal dunia kita selamati, kita sedekahi. Hampir mau puasa biasanya ada megengan, Bu ya. Kalau orang Jawa niati untuk orang yang sudah meninggal dunia. Mereka sudah nggak bisa ibadah sendiri, Bu, nunggu kewelasannya orang yang masih ada di dunia. Termasuk keutamaan umat Muhammad, yurfa'ul adzabul amwat bidu'ail ahya, akan diringankan siksa kuburnya orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan sebab doanya orang-orang yang masih hidup. Allahumma donga nggih, Bu, donga nggih. Manungso sira manungso sampean jawab manungso saged ya. Ya, manungso sira manungso. Sing apik toh. Manungso. Sing apik syair itu ada lagunya manungso gitu loh, Bu. Manungso sira manungso. Elingo yang sira manungso. Alhamdulillah, hasil sedekah pada sore hari ini dapat 14.036.000 rupiah. Tepuk tangan Ibu Alidayah, luar biasa semangatnya. Ini mempraktekkan ilmu yang sesungguhnya ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan rizki yang sudah Anda tasarrufkan untuk kepentingan Nahdlatul Ulama di Gedung Nahdlatul Ulama MBJNO Aeropas ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Didoakan dulu ya, mudah-mudahan 14.036.000 ini semua barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baleni manungso sira manungso ilingo yen sira manungso. Yo gak usah dijawab sing kedua yo ora iso sampe menjawab ae. Ojo lali ninggal ndedonga nyuwun marang Kang Maha Kuwasa. Jaluk apa sing mbok sejo asal dudu larangan agama. Ya Rabbi ya Rahman anta munzilul Quran. Ya Rabbi ya Rahman anta musbitul Islam. Iraqana jami'ah warzuqna wasi'ah. Ya Allah ya Allah ya Allah khaliqul alam. Bondo dunya bondo. Lali jawaban no bondo dunya lho. Nggih tapi gak jawab kok sampean. Langsung musik nggih. Bondo dunya elingo kok elingo baleni bondo dunya yen mati ora dikowo. Bondo dunya yen mati ora dikowo. Mula kanca padha ngerti wajib zakat ndang bayarono. Mula kanca padha ilingo yen medhit atuh karo tangga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bondo ikuti titipan pancen bondo ikuti titipan. Bondo itu titipan pancen bondo itu titipan.
yen gunane padha sembranan yen wis kadung entek susah tenanan yen gunane padha sembranan yen wis kadung entek susah tenanan sallallahu salamullah ala Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan gula sareng panjenengan sedeje, kesempatan kita semuanya di dunia ini cuma sementara. Bebasan wong mampir ngombe niku dangun apa mboten? Ngombe itu lama apa enggak? Kalau enggak percaya saya praktekkan nggih. Ini cuma contoh aja, saya beri contoh. Kalau minum itu enggak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa bilang Pak Duni arep ngombe golek ukara? Ono maneh. Kandhane gak sah batin kula kok, Bu. Ada yang batin arep ngombe golek ukara. Yo nek gak golek ukara gak entek iki nggo, Bu. Lama apa enggak minum? Filosofi orang minum, Bu, satu enggak lama, yang nomor dua suruh tahan nafas. Maksudnya hidup di dunia itu satu enggak lama, dua suruh riadoh ken tahan nafas. Suruh riadoh ngempet, riadoh prihatin, jangan semaunya sendiri. Sak kowar PDW glendem klenyem kata orang Jawa. Kita ini suruh prihatin, dunia ini nggak lama, yang lama besok, kalau kita sudah pindah alam selanjutnya. Pertama kita hidup ini ada di 4 alam, Bu, diakui atau tidak kita pernah ada dalam satu kandungan ibu, nggih mboten? Yang kedua kita akan hidup, sekarang ini kita hidup di alam dunia. Yang ketiga kita akan hidup di alam barzakhun bainahuma, alam pemisah antara dunia dengan akhirat, alam barzakh, alam penantian atau alam kubur. Kita akan hidup di 4 alam, yang terakhir akhirat. Sebelum di akhirat, sekarang kita di dunia, kesempatan untuk meraih keenaan di akhirat. Barzakh dan akhirat tergantung dunia saat ini. Saestu ini, Bu, ini tak rodok ngeden-ngedeni wong Airbus. Kalau nggak ditakuti nggak takut belas karena ini ya. Ditakut-takuti mau nggak? Quran itu basyirun wa nadhira, okay? Ada yang memberi kabar bunga, ada yang memberi kabar menakut-nakuti. Ketepatan harus ditakut-takuti ini orang ini. Kalau nggak ditakut-takuti, nggak takut dia. Seakan-akan Allah itu nggak akan menagih janjinya. Allah pasti akan menagih janjinya. Okay? Allah maha segala-galanya. Orang jelek, perbuatannya jelek dimasukkan surganya Allah. Allah kuasa apa enggak? Jawaban kok mentelangi kula. Orang jelek ahli maksiat dimasukkan surga oleh Allah. Allah kuasa apa enggak? Orang baik dimasukkan neraka oleh Allah. Allah kuasa apa enggak? Orang baik dimasukkan surga. Allah kuasa apa enggak? Orang jelek dimasukkan neraka. Allah kuasa apa enggak? Dibolak-balik Allah tetap kuasa. Tapi kita harus ingat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ketahuilah sesungguhnya orang yang baik-baik nanti mereka akan mendapatkan nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat akhirat. Lafi na'im, akan mendapatkan nikmat yang sebenarnya. Wa innal fujjara, dan orang-orang yang lacut, orang-orang yang jelek, orang-orang yang durhaka, lafi jahim, maka mereka berhak menghuni jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun dibolak-balik kuasa atas kuasa Allah kok. Orang jelek, orang maksiat dimasukkan surga, haknya Allah. Orang bagus, orang baik, orang taat dimasukkan neraka, haknya Allah.
tapi kita harus punya pedoman. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Niki penting kagem untuk pedoman hidup kita. Makanya kita harus berbuat baik. Insya Allah yang hadir pada sore hari ini semua orang baik-baik. Meskipun belum baik, insya Allah kepingin jadi baik. Makanya saya hadir ke sini karena ingin kumpul orang baik. Iya Bu, saya hadir jauh-jauh dari Surabaya, dari Sidoarjo ke mana ini Aerupas Manis Mata ini dalam rangka ingin jadi orang baik. Iya, bukan yang lain. Sampai tahu sih alasan kenapa sih saya diundang jauh-jauh, jalannya debu kayak gitu, saya harus hadir kenapa? Kalau ngomong amplop, ngomong mesti sampai welek hati ini sampai ini. Saya itu husnudon, setiap acara pengajian ini mesti tempatnya orang baik-baik. Makanya saya kalau diundang saya datang gitu loh. Kok amplop mau sopo? Amplopnya tak guai terus kok Bu. Hah? Iya. Di sini ngono ta sampean? Ya itu bukan tujuan, enggak nyucuk loh atuh kene kono rene rono. Ngono iku nek cuma isine amplop lho piro lho Bu, enggak nyucuk. Loh enggak, wong yang saya sampaikan ayat-ayat Allah kalau cuma diganti dengan lembaran-lembaran kertas, apa artinya itu? Kok sih wancet isine sampean? Ngono iku lho bukan tujuan saya. Mohon maaf, saya diundang enggak pernah narip, diwehi karepmu ra diwehi. Sapa ngarep-ngarep? Ya karepmu, karepe panitia kok. Cuma selama ini mohon maaf saya nggak pernah ngaji itu terus panitia nggak nyalimi, itu nggak pernah. Loh, iya selama ini begitu selama ini. Dan nggak pernah sedikit. Nggak pernah. Ya cukup aja, nggak pernah sedikit. Nggak. Iki kok mengingatkan panitia enggak kok aku enggak. Temen aku ngomong saano saya nggak pernah narif. Kalau ngundang saya harus berapa? Itu nggak ada nilai dakwanya. Kalau ada kiai Ustadz Mubalik narif, undang saya harus sekian juta, harus sekian juta. Oh coba undang Bu kiai koceluk iku. Aku wani ngomong, tapi sing koceluk mana sing ngundang, lapo belum ditarget. Lu kadang jenengan cuma ikut trennya saja, nggak ada isinya, nggih mboten? Tapi waduh luar biasa gara-gara seperti itu. Mana nilai dakwah kita? Saya nggak pernah diwehi karepmu ra diwehi. Kok pancet ngarep-ngarep kayak sampean itu. Ya karepmu wis takdire Gusti Allah sampean gak ngewehi, ya gak apa-apa. Tapi kan mentolo. Enggak, cuma umumnya setiap kalau mantan ceramah panitia nyalim ini cuma umumnya saja. Kalau di Aerupas gak gitu gak masalah, tapi kan gak umum. Sampean terus nih ya tak terus loh Bu sampean Bu nanti Bu. Alhamdulillah luar biasa semangat hari milad Al-Hidayah yang ke-16 ini ya. Selamat hari milad. Ayo saya ingin punya kenang-kenangan, mau ngasih kenang-kenangan untuk Ibu Ketua okay. Yang masih semangat ngurusi Al-Hidayah. Mana kenang-kenangan Mas Panitia okay. Monggo Ibu okay. Saya mau kenang-kenangan saya kasihkan Ibu Ketua. Kenang-kenangan dari saya sekeluarga. Mudah-mudahan terus ingat okay. Terus ingat bahwasanya Al-Hidayah ini betul-betul ada hikmah dan manfaatnya. Cuma sekedar mengingat milad yang ke-16 ketepatan jenengan juga akan kulo okay. Alhamdulillah. Tidak tahu apa ini Bu emas tadi Bu. Tidak kenang-kenangan ya bukan emas, cindera mata. Cindera mata dari saya untuk Ibu Ketua Jamiah Pengajian Rutin Al-Hidayah. Insya Allah. Saya sebelah kanan. Takut ular saya Bu. Ndak. Oh alhamdulillah. Kenang-kenangan. Terus saya mohon diiringi lagu Mabruk Alfa Mabruk. Ayo Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bermanfaat dan tambah semangat ibu-ibu bimbing jamaahnya Ibu Ketua tanpa patah semangat. Ayo monggo. Mabruk Alfa Mabruk.
مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا أمي الذي مبروك مبروك ألف مبروك يا أمي الذي مبروك. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesan saya terakhir dan paling akhir untuk ibu-ibu, karena ini jamaah ibu-ibu ya Bu ya, hampir puasa, sebelum puasa minta maaf ke suami-suaminya masing-masing. Sanggup kira-kira? Sanggup? Sebelum puasa minta maaf ke suami. Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini banyak dosa ke suami ya. Ya toh? Kadang masya Allah goda terus gak berhenti-berhenti. Ibu-ibu ini kan suka goda. Kalau godanya baik gak apa-apa. Kalau godanya masalah uang, terus dikit-dikit online, dikit-dikit COD, dikit-dikit COD. Masya Allah suami ini kerja yang sawit loh, istrinya COD terus gak wis ini. Ada seperti ini. Uangnya teko leren ya Bu ya. Lu temenan ini meh poso okay? Kesalahan-kesalahan 1 tahun minta sepura ke suami biar puasa kita ini sempurna. Pasti punya salah di antara kita. Istri dulu yang minta sepura, minta maaf ke suami. Sebelum puasa tiba wis pokoknya nggak harus nanti, nggak harus. Pokoknya sebelum puasa tiba saya mohon ibu-ibu minta maaf ke suami-suaminya. Selama ini wis banyak dosa Bu jenengan Bu ke suaminya. Kalau suami nggak punya dosa, suami ini orang baik. Doloku ya Pak yo. Orang baik suami itu Bu, tugasnya suami itu mulia Bu. Masya Allah, makanya sengaja hari ini istri saya tak ajak biar tahu jalannya RU pasti kayak gini loh. Ini belum seberapa, kalau tak ajak ke samping sana Bu, Masya Allah tambah lebih ngeri daripada di sini. Itu loh perjuangan suamimu, biar tahu istri saya tak bawa kayak gini. Bukan mamernya kejenengan, ternyata perjuangan suami itu luar biasa. Tapi nyun tolong ya ibu-ibu harus menghargai suami Bu. Meh poso Bu, sing wis ya wis aja diterus-terusno gitu ya. Wong lanang ini pikirannya wis gak ono maneh, kecuali ya apa carane bojo iku bahagia, keluarga itu bahagia. Nggak ada lagi orang laki-laki pasti seperti itu. Tapi nek wedok pikirannya curiga tok. Didik curiga. Bapak metu titik no. Nang ndi? Kawin neh ya lho. Kok ngomong ngono lho. Lho kok nek bapak jawab iya lho kok gak setruk mendadak sampean. Jangan ya Bu ya. Jangan dikit-dikit ngomong nyurigai orang laki-laki kawin mana jangan. Ya. Kalau memang dia kawin lagi biarin, ikhlaskan gitu loh. Apa ya gitu Pak? Bapaknya seneng rumong soleh bolo ini Pak. Nggak, kenyataannya memang kadang kita ini banyak salah dan dosa. Suami juga harus gampang memaafkan istri. Jangan sampai kita ini titik-titik mengaku diri kita yang paling benar, suami paling benar, istri paling benar. Itu awal kehancuran dalam rumah tangga kita. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah Bapak Ibu demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bersamaan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.